لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang kami hormati semua jamaah salat zuhur Masjid At-Taubah. Alhamdulillah pada siang hari ini setelah selesai salat zuhur seperti biasa untuk bulan Ramadan kita mengadakan kajian tahsinut tilawah. Dan hari ini memasuki tanggal yang ke-11 dari bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita dan juga kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa mengikuti kajian ini dari awal sampai akhir tanpa ada kendala suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat nanti. Untuk siang hari ini tema kita masih melanjutkan tentang maratibul gunnah atau urut-urutan gunnah dan juga cara pelaksanaannya. Di minggu kemarin kita sudah menyinggung tentang cara melafalkan gunnah. Setelah disinggung kadar ukuran tempo dalam membaca gunnah itu berapa harokat, kemudian tata cara pelaksanaannya sudah disinggung kemarin sampai huruf to. Dan ada sedikit perbedaan dalam penetapan gunnah. Gunnah yang dimaksud bukan berarti mim atau nun yang bertasdid, bukan. Ini dalam artian yang lebih luas. Emang hukum secara asal mim dan nun yang bertasdid, tapi setelah ditelusuri secara meluas, yang penting bacaannya guno, yang penting bacaannya adalah dengung. Nah, ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang huruf selamanya tafkhim, yaitu huruf isti'la, dan yang disebutkan ini adalah huruf-huruf isti'la yang mempunyai hukum tersendiri dalam gunnah, dalam tatbiqul gunnah atau penerapan dibaca hukum gunnah. Huruf isti'la kemarin sudah disinggung, khussadatin kid. Nah, bagaimana hukum nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf isti'la, shad, dot, ta, dha. Al-Marsafi menjelaskan, berdasarkan penelaahan dan penelusuran kami dapati bahwa tafkhim pada gunnah. Apa maksud tafkhim pada gunnah? Tafkhim ya artinya huruf-huruf yang selamanya dibaca tafkhim, yaitu isti'la, pada gunnah terjadi pada tingkatan ketiga. Tingkatan ketiga dari maratibul gunnah, yaitu di tingkatan ikhfa, khususnya pada ikhfa hakiki. Nah, ini ada 5 huruf, ada shad, dot, ta, dha, dan qaf. Rihan sarsara sudah kita singgung. Wa kullan darabna laman darruhu. Kemudian ta, wa in ta, ta, wa in ta. Beda dengan yang tafkhim, bukan tafkhim, gunnah, tapi bukan pada huruf-huruf yang selamanya dibaca tafkhim. Misalnya ta, faman taba, beda dengan to. Wa in ta, misalnya wa man taba. Oke, gini perlu payan nih. Payan.
Al-Marsafi membedakan jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf isti'la, yaitu khussa, dogtin, kid. Oke. Dengan huruf yang selain isti'la. Ini kan isti'la. Dengan selain huruf khussa, dogtin, kid. Misal nun mati atau tanwin bertemu dengan ta, misalnya. Ta kan bukan huruf isti'la. Nah, gimana cara membacanya? Yang huruf isti'la ini lebih tebal. Ya, jadi prakteknya lamang sabara. Ya, nggak bisa laman sabara, nggak. Lamang sabara. Nun sukun ini sudah dibaca dengan tafkhim. Ya. Beda dengan ini, faman taba, misalnya faman taba. Nah, ini tarkik turun lidahnya. Faman taba. Ya, nggak boleh dibaca faman taba. Ya. Beda dengan huruf yang setelah nun sukun atau tanwin berupa isti'la. Baik, sebagai contoh di ayat ini laman sobara. Oke. Kemarin sampai walaman sobara, sampai laman dorruhu, ya. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa. Berarti kita sampai wa in ta'ifatani. Wa in ta'ifatani. Ini di huruf isti'la urutan yang ketiga, ya. Shad, dot, ta, dha. Ya, di wa in ta'ifatani. Wa in nggak bisa dibaca wa in ya, nggak asal. Wa in nun ini sudah dibaca dengan tafkhim. Kenapa? Karena setelah nun sukun berupa huruf isti'la, kha, shad, dot, ghin, ta. Yang disepakati para ulama kemarin sudah disinggung adalah shad, dot, ta, qaf, dan dha. Untuk kha dan ghin, saya kasih merah, ya. Ghin dan kha ini yang khilaf di antara ulama. Nah, apa khilafnya? Ulama qiraat, ya. Kemarin disinggung contoh Imam Abu Ja'far. Abu Ja'far ketika membaca au akharani, atau malakum min ilahin ghairu, malakum min ilahin ghairu, malakum min ilahin ghairu. Oke. Ini hafaz. Kalau hafaz biasa malakum min ilahin ghairu, ya, ini dibaca dengan idhar. Tapi kalau Imam Abu Ja'far ini dibaca dengan ikhfa, ya. Tanwin bertemu dengan ghin menurut Abu Ja'far dibaca dengan ikhfa. Jadi bacanya malakumu min ilahin ghairi, ya, dibaca dengung. Oke, contohnya di sini wa il ta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta, bukan wa in ta, ya, tapi nun
non sukun sudah dibaca dengan tafkhim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Nah, ini bagian dari gunnah juga, fa'im bagot ya, di tingkatan yang ketiga, yaitu iklab. Fa'im bagot, nah, cuma nggak masuk pembahasan. Kenapa? Poin di sini adalah huruf tafkhim yang sebelumnya berupa non sukun atau tanwin. Berhubung iklab huruf setelah non sukun berupa ba, maka nggak termasuk pembahasan huruf tafkhim. Fa'im bagot, nah ini yang utama ya. Kemarin iklab boleh dibaca dengan bibir tertutup 100%. Fa'im bagot, nah, cuma yang lebih utama ada dua rongga antara dua bibir. Maaf, ada rongga antara dua bibir. Fa'im bagot ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا. Nah, masih ingat? Fa'im fa'at, kemarin masih masuk ikhfa akrob, ausat atau adna ya. Non mati bertemu fa. Yang akrob kemarin apa? Non mati bertemu ta, to, dal, itu akrob. Artinya ikhfa-nya lebih lama daripada gunnah. Ada lagi yang gunnahnya lebih lama daripada ikhfa. Ini harus dibuka lagi biar enggak salah. Sebentar, ikhfa. Oke, ya, untuk akrob nun mati atau tanwin bertemu dengan ta, to, dal. Tongkona, ikhfa-nya lebih besar daripada dengung. Ya, untuk akrob ab'ad, dengung lebih besar daripada ikhfa. Wa in kadu, ya, tapi kalau dibaca ikhfa lebih besar daripada dengung bunyinya, jadi wa malah kurang pas. Maka untuk kaf dan qaf dengung lebih besar, langsung min qabli wa in kadu, bukan wa in ka, beda. Tapi kalau wa itu ikhfa lebih besar daripada dengung. Nah, ini kurang pas. Untuk ab'ad dibalik dengung lebih besar daripada ikhfa. Ya, kemudian ada yang 50-50 yaitu ikhfa ausat. Oke, kembali ke contoh. Wa in ta. Nah, ini yang ikhfa lebih besar daripada dengung. Wa in ta, bukan wa in ta, beda ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat, ada rongga. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Berikutnya
masih di ausat. Fa'im fa'at fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Baik, bersama-sama ta'awud dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dipandu dulu. Wa in ta'ifatani sampai bainahuma. Contohkan sekali lagi. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. 1, 2, 3. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Berikutnya, ini antara dua bibir ada furjah atau rongga. Fa'im, bukan fa'im. Ya, walaupun ada yang membolehkan, cuma pendapatnya kurang kuat. Jadi dalam hal ini ulama Mesir, Saudi, Suriah lebih kuat daripada ulama Yaman. Ini menurut Al-Marsafi. Saya belum ngecek Al-Marsafi ini orang mana. Jangan-jangan dia orang salah satu dari Mesir, Saudi, Suriah sampai mengunggulkan itu. Fa'in, ya rongga ya. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. 1, 2, 3. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. Berikutnya faqati, bukan faqati, ya, faqati. Ya, membaca tak itu yang benar kayak orang bule. Ya, kamu tidak tampan, bukan tidak tampan, itu kurang pas untuk membaca Al-Quran. Ada hamesnya, dan itu yang pas. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Yuk, 1, 2, 3. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى amrillah. Sekali lagi dari faqatilu. 1, 2, 3. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Berikutnya fa'in fa'at, diulang lagi, fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. 1, 2, 3. Fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Oke, berikutnya innallaha yuhibbul muqsitin. 1, 2, 3. Innallaha yuhibbul
yuhibbul muqsitin. Baik, silahkan. Oke, berikutnya di fa'il tallaqaha. Ya, teorinya sekarang dha ya. In dhanna. Sini ada penjelasan perlu diperhatikan mana tadi ya. Nah, bahwa tafkhim pada gunnah sebagaimana disebutkan mengikuti tingkatan tafkhim yang telah dijelaskan sebelumnya yang ada 5 tingkatan bergantung pada harokat huruf yang datang setelah gunnah. Ya, maksudnya apa? Nun mati atau tanwin setelah itu hurufnya apa? Dha yang berharokat fathah. Harokat fathah kemarin di tingkatan isti'la termasuk paling tinggi jika ada huruf mat setelah isti'la. Contoh in toba qaba, itu kemarin paling tinggi yang sebelumnya. Seperti pada wa in qila, dan juga dipastikan tingkatan kasroh. Kasroh pada huruf isti'la itu termasuk tingkatan tafkhim yang paling rendah di teori atau di hukum tajwid yang sebelumnya. Jadi ketika ada huruf isti'la yang dibaca kasroh, ghillin, qila, itu termasuk tingkatan yang paling rendah. Walaupun boleh dibaca ismam. Kemarin ismam itu apa? Campuran antara harokat dhammah dengan kasroh. Dhammahnya sepertiga, kasroh 2/3. Fa'in qila, itu yang disinggung sebelumnya. Oke, berbeda dengan pendapat penulis As-Salsabil Asy-Syafi'i. Ini pendapat yang menyelisihi Al-Marsafi yang menyatakan ditarkik jika isti'la dibaca kasroh. Min ghillin, ya, menurut siapa ini? Kitab As-Salsabil Asy-Syafi'i. Kalau yang di Al-Marsafi telah dijelaskan sebelumnya, huruf isti'la yang berharokat kasroh tidak pernah ditarkik, tetap dibaca tafkhim, cuma tingkatan tafkhimnya paling rendah, melainkan ditafkhimkan secara relatif. Itu maksudnya tafkhim yang tingkatan paling rendah. Ini pendapat yang dipilih oleh Allamah Mutawalli dan beliau nyatakan hingga akhir pembahasan yang telah disebutkan di sana, kitab Al-Marsafi. Oke, yang berikutnya pembahasan tentang menetapkan huruf-huruf gunnah pada makhrajnya atau memindahkan ke makhraj huruf lain. Apa maksudnya ini? Tentang penetapan huruf-huruf gunnah pada makhraj huruf gunnah nun, kemudian dipindahkan ke makhraj huruf lain. Masalahnya apa? Seperti masalah yang ke-7 tentang pendapat mengenai penetapan huruf-huruf gunnah pada makhraj asalnya atau pemindahan ke makhraj selainnya. Pembahasannya telah disebutkan bahwa pembahasan akhir makhraj huruf, sebagian pendapat Imam Qiraat mengenai huruf-huruf yang keluar dari khayshum. Apa itu huruf yang keluar dari khayshum? Nun atau mim yang bertasydid. Mereka menyatakan bahwa yang keluar dari khayshum adalah nun sukun dan mim sukun dalam keadaan ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa, ya, mim bertemu dengan ba, atau nun bertemu dengan ba, atau huruf-huruf isti'la tadi qaf, dha, ya, ta, dan lain sebagainya. Sebagian ulama menambahkan pula nun dan mim yang bertasydid. Ya, nun dan mim yang bertasydid ini adalah gunnah asal, gunnah awal gunnah itu nun mim yang bertasydid. Mereka berpendapat bahwa makhraj nun dan mim dalam kondisi tersebut berpindah dari makhraj asalnya.
Artinya kapan berpindah dari huruf makhraj asalnya, yaitu ujung lidah untuk nun dan kedua bibir untuk mim ke khayshum, menurut pendapat yang dianggap benar. Pendapat yang dianggap benar. Apa maksudnya ini? Sebagian dari mereka mengkhususkan perpindahan ini pada nun yang diikhfakan. Faman sabara, dari ujung lidah ke khayshum. Ujung lidah tapi karena dengung itu masuk ke hidung. Man sabara. Mim di sini menurut Al-Marsafi nggak berlaku. Artinya apa? Gini. Mana ini bayan? Baik. Hukum non mati atau tanwin, yang penting dibaca dengung. Dengung itu gunnah. Nah, ini mencakup ikhfa, kemudian iklab. Ada berapa ini cakupannya? 1, 2, ikhfa syafawi, syafawi, kemudian idgham mutamathilain atau idgham mimi, idgham mutamathilain. Ini bagian dari yang dengung. Ikhfa, iklab, ikhfa syafawi, idgham bi gunnah. Ada 6. Apa yang belum? Idgham mimi, ikhfa syafawi, ikhfa, iklab, ikhfa syafawi, idgham mimi, ikhfa, iklab, gunnah, dan idgham bi gunnah. Oke, 6 ya. 1, ini idgham bi gunnah, ikhfa, iklab, ikhfa syafawi, dan idgham mutamathilain. Nah, dalam hal ini ditahan hukumnya, kemarin kadar ukurannya adalah 2 harokat. Tapi ada tambahan, malah nggak kelihatan. Tambahannya, ini ada perpindahan makhraj dari makhraj asal, yaitu ujung lidah berpindah ke hidung. Kapan itu? Ketika bertemu dengan ikhfa. Disebutkan, mereka nyatakan bahwa keluar dari khayshum adalah nun sukun dan mim sukun dalam keadaan ikhfa. Apa itu ikhfa? Nun sukun bertemu dengan diantaranya 15 huruf atau huruf iklab ba, atau mim sukun bertemu dengan ba. Ditambah pendapat sebagian ulama lagi, tetap dari hidung nggak bergeser, yaitu nun dan mim yang bertasydid. Cuma yang ada perpindahan, mereka berpendapat bahwa makhraj nun dan mim dalam kondisi tersebut berpindah dari makhraj asalnya. Nun di hidung, tapi karena dibaca dengung terlalu lama, pindah dari ujung lidah ke khayshum. Pindah dari ujung lidah ke khayshum. Baik, kita praktekkan. Digedein ya. Oke. Fa in talaqaha in dhanna. Oke. Kelihatan? Baik. Fa in talaqaha. Asalnya adalah fa'in, ujung lidah dengan pangkal gigi bagian dalam. Fa'in, an, tapi karena bertemu dengan to menjadi ikhfa, berpindah dari ujung lidah masuk ke khayshum. Fa'in talaqaha fala tahillu lahu mim. Iklab bagian dari genuh, dari oke.
iklab bagian dari gunnah mim ba'du, mim dari min ba'du. Ya, jika dipisah, nun dipisah sendiri, ba dipisah, ya, maka hukum dengung atau perpindahan itu nggak ada. Tapi karena digabung menjadi pindah dari nun dari ujung lidah ke khayshum. Khayshum itu adalah hidung. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima. Nah, ini sama. Maka ketika ditutup hidung kok masih bunyi ayyataraja'a, berarti makhrajnya kurang pas. Ditutup harus mati. Ayyataraja'a in dhanna ayyukima hududallah wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Bersama-sama dari fa'in talaqaha sampai ghairah. 1, 2, 3. Fa'in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Oke, yang berikutnya ini belum saya merahin, kelupaan. Fa in talaqaha. Oke, dimerahin. Baik, yang berikutnya. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima an yataraja'a in dhanna. Berhenti di situ. 1, 2, 3. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima an yataraja'a in dhanna. 1 alif in dhanna. Nah, baru ketika memulainya di sini atau ibtidanya di in dhanna, na panjang 5 harokat. In dhanna ayyukima hududallah. 1, 2, 3. In dhanna ayyukima hududallah. Berikutnya, wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Sebentar, saya blok dulu. Liqaumin ya'lamun. Oke, sekali lagi. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. 1, 2, 3. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Silakan. Baik, terima kasih. Itu pembahasan kita di perpindahan asal makhraj gunnah ke makhraj
selainnya, yaitu jika bertemu dengan huruf-huruf yang dengung, baik itu ghammi gunnah, ikhfa dan lain-lain. Insyaallah minggu berikutnya akan kita lanjutkan bagaimana jika nun sukun atau mim yang keluar dari dua bibir berlaku keduanya dalam keadaan idhar. Nah, ini insyaallah di minggu berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.